Faslun, Kitabu Ahkamis Sholati menerangkan tentang hukum-hukum sholat. Nah, ini kedepannya ini akan dijelaskan tentang hukum-hukum sholat. Kalau kemarin itu dijelaskan tentang proses menuju sholat, baik itu wudhu. Sebelum wudhu airnya dulu dibahas. Airnya harus suci dan airnya harus begini. Kalau seperti ini tidak boleh dipakai kan gitu ya. Kemudian proses wudhunya bagi orang hadas kecil. Kemudian proses mandinya bagi orang yang hadas besar. Kemudian tayamumnya alternatif di saat tidak ada air atau kondisi badan tidak memungkinkan bersentuhan air. Kemudian juga dilanjutkan dengan haid, nifas, istihadah bagi perempuan yang memang mengalaminya. Kemudian hal-hal yang haram dilakukan bagi haid, hadas besar maupun hadas kecil. Nah, sekarang ketika orang itu sudah dalam kondisi suci, silahkan mengerjakan sholat, kan seperti itu. Kenapa? Kalau kata ulama itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, sehingga ya sejahat-jahatnya kita ya tetap harus sholat ya. Kalau kata Gus Baha itu seburuk-buruknya kamu, meskipun kamu pendosa, kamu penjudi, jangan tinggalkan sholat gitu. Minimal di situ ada nilai kebaikan dari diri kamu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat adalah secara bahasa itu adalah doa. Kenapa dibilang doa? Karena isi dari salat mulai dari awal sampai akhir itu adalah doa semua. Ya. Kemudian secara syariat, salat itu adalah apa? Pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Mulai dari takbiratul Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian salat itu sebagaimana yang kita tahu ada 5, salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kira-kira ini perlu dijelaskan tentang waktu-waktunya tidak? Kalau dulu ya, ulama dulu itu nggak ada jam. Ulama dulu itu tidak pakai jam. Ulama dulu itu pakainya mengukur matahari dan bulan. Nah, itu ulama dulu. Jadi kalau zaman sekarang itu, makanya saya tanya, perlukah dijelaskan tentang waktu-waktu sholat? Karena kita tahunya dengar adzan di masjid, oh masuk waktu sholat. Oh udah jam 3 pas lewat, maksud waktu asar. Oh udah jam 6, oh waktunya buka puasa. Karena zaman sekarang serba instan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duhur ya. Duhur adalah wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Jadi saat bergesernya matahari ya, itu sudah masuk waktu duhur. Bergeser matahari itu di waktu siang ya, karena dari pagi itu matahari keluar dari arah timur, kemudian sampai kira-kira 1 tombak ya. 1 tombak itu bayangan itu tidak ada di sebelah timur, tidak ada di sebelah barat, pas di bawahnya alat pengukur matahari itu. Nah, ketika matahari itu sudah mulai bergeser ke barat, otomatis kan bayangan itu mulai ke arah timur. Nah, disitulah duhur itu dimulai waktunya. Itu cara mengukurnya orang dulu. Kemudian akhirnya itu kapan? Ketika bayangannya itu sama. Contoh alat pengukurnya itu 0,5 meter, panjangnya bayangan 0,5 meter, maka itu waktu duhur sudah selesai. Ketika melebihi dari 0,5 meter alat pengukurnya bayangan itu, maka masuklah waktu asar. Gitu. Itu cara mengukurnya ulama-ulama dulu ya. Kemudian juga akhir daripada waktu asar itu ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari, disitulah masuk waktu maghrib ya. Saya ambil poinnya saja. Masuklah waktu maghrib. Nah, maghrib itu selesai kapan? Nah, setelah maghrib itu biasanya kan ada merah-merah di arah barat tuh ya kan? Ketika merah-merah itu sudah habis, masuklah waktu isya.
Nah, begitu seterusnya. Isya selesai itu kapan? Sampai nanti keluarnya fajar shadiq. Kira-kira saya mau tanya, pernahkah ibu-ibu melihat fajar shadiq? Kalau fajarnya anaknya Pak Trimo ada ya. Ya, barangkali fajar Pak Trimo ya. Ya, barangkali ada yang melihat seperti apa fajar itu. Karena kalau fajar itu apa? Yang membentang di langit cuma sekilas. Di waktu itu aja gitu loh. Barangkali nungguin aja lihat ke langit gitu. Pokoknya jam 3:30 sampai jam 5 lewat gitu kan. Barangkali mau liatin gitu ya. Kalau saya pribadi nggak pernah nemu. Ya, barangkali ada yang nemu gitu ya. Terus setelah keluar fajar shadiq, masuklah waktu subuh. Nah, waktu subuh itu ya sebagaimana ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, sampai keluarnya matahari. Namun dalam prosesnya itu sebenarnya ada waktu fadilah, ada waktu haram, ada waktu jawa boleh gitu ya. Contohnya kalau waktu fadilah itu gimana? Dikerjakan di awal waktu. Adzan selesai, masuk iqamah, langsung sholat. Itu namanya waktu fadilah. Ya. Waktu haram itu kapan dikerjakannya? Udah waktu mepet ke sholat berikutnya ya. Asar contohnya jam 6 pas teng itu sudah adzan maghrib misalkan. Jam 6 kurang 3 menit, kurang 4 menit itu kan mepet sudah. Itu baru mengerjakan sholat asar. Nah, itu namanya waktu haram. Apakah itu tidak boleh mengerjakan sholat? Ya, tetap dikerjakan kalau belum sholat. Cuma kita nanti dipertanggungjawabkan. Kenapa kok kita sholatnya jam segitu gitu loh ya. Kenapa kita sholatnya jam segitu? Kenapa tidak di awal? Oh, sibuk misalkan, sibuk kerjaan ya. Makanya sesibuk apapun ya tetap sholat gitu loh. Kalau di rumah sakit yang islami ya atau puskesmas itu biasanya apa? Sesakit apapun kamu, sholat tetaplah wajib kan gitu biasanya, ada tulisan biasanya. Ya, semboyan ya, semboyan. Sesibuk apapun kamu, sholat tetaplah wajib gitu.